Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, kita telah bahas tentang bagaimana berkecamuknya perang Khaybar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyerbu benteng-benteng yang ada di Khaybar yang diisi oleh orang-orang Yahudi. Ini benteng-benteng Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, satu demi satu benteng-benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga kemudian Khaybar pun secara keseluruhan jatuh di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berupaya bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa tetap tinggal di sana dan mengolah pertanian mereka dengan membayarkan separuh hasil pertanian mereka kepada kaum muslimin. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang diajukan oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka tetap berada di sana sampai kemudian setelah di masa kekhilafahan Umar al-Khattab, barulah orang-orang Yahudi ini diusir dari Jaziratul Arabiyah, kemudian mereka menetap di negeri Syam. Nah, telah kita sebutkan juga bahwa di Khaybar, pada peristiwa Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan ya para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi setelah beberapa tahun mereka tinggal di negeri Habasyah untuk berhijrah, untuk menghindari tekanan kaum musyrikin, ya akhirnya mereka pun bergabung kembali dengan kaum muslimin. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, saya tidak mengetahui mana yang lebih menggembirakan diri saya, apakah jatuhnya Khaybar ataukah kedatangan Ja'far bin Abi Thalib bersama para sahabat dari negeri Habasyah. Baik. Nah, kemudian setelah benteng Khaybar atau Khaybar secara keseluruhan berhasil ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kantong-kantong Yahudi yang berada di sekitar Khaybar, ya, seperti daerah Fadak, kemudian Wadil Qura dan juga Taima, ya, di antara mereka ada yang merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan dengan kemenangan yang berhasil didapatkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka langsung menyatakan menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan separuh dari hasil pertanian mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ya takluk mereka kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 3 daerah lainnya, yakni Fadak, Taima, dan Wadil Qura. Ini berhasil ditaklukkan oleh Nabi Alaihi Wasallam pasca kemenangan beliau di Khaybar. Ya. Baru kemudian setelah keempat daerah ini, Khaybar, Fadak, Taima, dan Wadil Qura berhasil dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya, beliau tiba di kota Madinah di akhir bulan Safar, menjelang masuknya Rabiul Awal. Ya, kalau kita kemarin bahas perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram, berarti kurang lebih beliau alaihi salatu wasalam berada di luar kota Madinah selama 2 bulan. Kemudian beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya. Nah, setelah beliau alaihi salatu wasalam kembali ke kota Madinah, tidak lama beliau beristirahat di kota Madinah, beliau kembali keluar bersama pasukan kaum muslimin untuk menyerbu orang-orang Ghatafan. Ya. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, masih di tahun 7 Hijriyah. Nah, perlu kita sampaikan juga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan terjadinya perang Dzatur Riqa ini, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Namun yang benar bahwa perang Dzatur Riqa yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini, pasca penaklukan Khaybar dan daerah sekitarnya, ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Bukan pada tahun keempat Hijriah. Jadi kalau antum melihat terutama di buku-buku Sirah An-Nabawiyah yang klasik, ya, itu banyak ditaruh di awal-awal, ya, setelah perang Uhud. Ada perang Dzatur Riqa. Tapi ini kurang tepat. Ya. Kenapa? Ada 2 perkara yang menunjukkan bahwa perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah pasca perang Khaybar. Ya. Yang pertama adalah kehadiran Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, rombongan Asy'ariyun ini baru masuk Islam dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca Khaybar. Demikian juga ya, yang kedua, ikut sertanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam perang Dzatur Riqa.
Jadi riwayat-riwayat tentang Dzatur Riqa ini datang dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga dari Abu Hurairah. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari menegaskan beliau mengikuti perang Dzatur Riqa itu. Sehingga kalau dikatakan perang Dzatur Riqa itu terjadi pada tahun keempat Hijriah, ya jauh sekali dari akurat. Bagaimana mungkin Abu Musa al-Asy'ari ikut perang padahal beliau baru bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar. Ya, pendapat yang kuat dari para ulama bahwa perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Khaybar dan daerah-daerah sekitarnya. Maka tidak lama setelah beliau alaihi salatu wasallam pulang dari perang Khaybar, beliau langsung berangkat untuk memerangi orang-orang Arab Badui dari Ghatafan, ya, di mana mereka ini ikut serta ya dalam peperangan, ya, dalam peperangan Ahzab, yakni perang Khandaq, membantu orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab, ya, kita sedikit memurajaah apa yang kita sampaikan dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Nabi menghadapi 3 musuh. 3 kelompok musuh yang paling utama. Pertama adalah orang-orang Quraisy. Ya. Jumlah mereka ketika itu ya 6.000 pasukan, ya, atau 4.000 pasukan dari Quraisy. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah otaknya, konspiratornya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Arab Badui, terutama dari kabilah Bani Ghatafan. Maka dari 3 kelompok besar ini, barakallahu fiikum, kelompok yang pertama, kaum musyrikin, ini sudah diikat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian. Perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Ya, dengan perjanjian Hudaybiyah. Artinya tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Ya, artinya aman antara hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Baik. Kemudian orang-orang Yahudi ya sudah berhasil dibereskan oleh Rasulullah SAW. Bani Quraidah dieksekusi oleh beliau, ya, orang-orang dewasa di kalangan mereka dieksekusi oleh beliau sebagai balasan atas pengkhianatan mereka. Demikian juga orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah, di Khaybar dan sekitarnya juga telah berhasil ditaklukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti tinggal 1 kekuatan lagi yang belum dibereskan oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Arab Badui dari kalangan Ghatafan. Maka perang Dzatur Riqa ini adalah untuk ya menaklukkan atau lebih tepatnya adalah untuk menakut-nakuti mereka, ya, sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu kaum muslimin lagi. Ya, paling tidak mereka tidak berani lagi untuk ikut-ikutan, ya, bersama kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Inilah tujuan dari perang Dzatur Riqa yang terjadi pada bulan Rabiul Awal, ya, tahun ke-7 Hijriyah. Maka kemudian berangkatlah Nabi alaihi salatu wasallam bersama pasukan kaum muslimin, yang ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah hanya ratusan orang saja. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah sejumlah sekitar 400 pasukan. Pasukan yang kecil. Sebagian lagi mengatakan bahwa jumlah mereka 700 orang. Ya. Jadi bukan pasukan yang besar, bahkan tidak sampai 1.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena memang orang-orang Arab Badui, walaupun mereka bernaung di satu nama besar, Ghatafan, mereka hidupnya itu terpencar-pencar. Ya, Arab Badui. Jadi mereka membawa tenda-tenda mereka, berpindah dari satu oase ke oase lainnya. Karena itulah Nabi alaihissalam tidak membawa banyak pasukan. Ya. Nah, ketika itu, ini yang mengesankan dari pasukan Dzatur Riqa ini, mereka hanya memiliki beberapa ekor unta saja. Sehingga disebutkan bahwa 6 orang sahabat ini saling bergantian untuk menunggangi satu unta.
Antum bisa bayangkan.